I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan menarik calon pelamar kerja dengan potensi yang dimiliki untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan yang telah diperlukan oleh perusahaan. Menurut Mardianto 2014, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada tujuan rekrutmen, di mana tujuan utama perekrutan adalah untuk menunjuk seseorang ke tim kerja yang dapat melakukan pekerjaan yang diinginkan untuk memenuhi standar kinerja yang diisyaratkan oleh perusahaan. Meskipun ini adalah tujuan utama perekrutan, ada 5 tujuan lain yang memengaruhi caranya untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu 1. Perlu efisiensi anggaran perusahaan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan serta kebutuhan sekarang. Yang keempat, untuk konsisten dan loyal terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, mengolah wajah perusahaan yang diperlukan dalam membangun corporate branding. Kemudian ada juga 5 proses rekrutmen. Yang pertama itu kebutuhan, yang kedua proses perekrutan, yang ketiga wawancara, yang keempat evaluasi medis, dan yang kelima keputusan perencanaan pemanfaatan teknologi. Kemudian pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan grup dalam Human Resource Information System, istilah grup muncul di awal tahun 1990-an terkait layanan komunikasi data dalam telekomunikasi dengan menggunakan virtual private network. Cloud computing adalah penyediaan sumber daya yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan pemrosesan melalui word, video, web. Kegunaan dalam penyebaran yang cepat, keserbagunaan, biaya rendah, dan skalabilitas telah menyebabkan penggunaan komputasi awal secara luas di seluruh organisasi dari semua ukuran. Sebagian besar sebagai komponen kombinasi atau struktur awal pemanfaatan teknologi. Cloud computing dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih baik, setidaknya dalam 4 proses atau tugas utama. Yang pertama itu proses rekrutmen. Di dalam proses rekrutmen ini berfungsi sebagai teknologi perekrutan, dapat juga membantu dalam mempertahankan kandidat yang ideal, dan hal ini merupakan kunci sukses semua perusahaan yang menggunakan sistem application dan produk. Yang kedua, proses onboarding, di mana proses ini berfungsi untuk membantu menetapkan pekerja baru untuk sukses dan dapat menciptakan proses onboarding yang smooth. Yang ketiga, administrasi sumber daya manusia, dan yang terakhir itu kinerja karyawan. Dalam kinerja karyawan ini, sistemnya berbasis kulit dan membantu mempertahankan dan memberikan penghargaan kepada karyawan agar tercipta efisiensi dalam cara organisasi mengembangkan, menilai, dan menyelaraskan kinerja dengan kompensasi. Data seperti peningkatan yang terkait dengan kinerja terintegrasi dengan data kompensasi dalam sistem, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang tepat terhadap penghargaan kinerja. Kemudian permasalahan dalam rekrutmen. Menurut Fahmi 2016, terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja, antara lain
Yang pertama itu calon pelamar kadang kala ada yang dipalsukan dengan tujuan agar bisa lolos tes ke tahap administrasi. Yang kedua, terjadi penarikan karyawan yang bersifat nepotisme dan menyingkirkan mereka yang sebenarnya lebih pantas untuk lulus. Yang ketiga, kadangkala karena lemahnya kontrol seleksi, kemungkinan masuknya para pelaku kejahatan atau pelaku kriminal untuk lulus seleksi karena ia bisa dan mampu mengubah berbagai data pribadinya. Dan yang terakhir itu, tim rekrutmen dan seleksi ada kalanya tidak memiliki tingkat emosional yang tidak stabil dan terkendalikan dengan baik, sehingga keputusan kemungkinan ada kesalahan.